Selamat malam jemaat kasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam ibadah keluarga. Di saat kita tadi telah membaca dan saat ini juga kita akan bersama-sama mencoba menggumuli akan apa yang kita baca tadi. Paling tidak di saat kita membaca Esra pasal 7 di ayat 28b yang saya bacakan bagi kita semua, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari orang-orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Dari apa yang disampaikan oleh Esra ini memberikan satu keyakinan bagi Esra secara pribadi, bahwa ia yakin akan perlindungan Tuhan. Sehingga saat bersama dengan rombongan yang akan berangkat ke Yerusalem, Esra percaya bahwa Allah pasti mengarahkan dan memberi semangat bagi dia. Dengan satu harapan, maka disinilah bersama dengan rombongan dia mengajak untuk rombongan itu punya yang dinamakan kepemilikan sama seperti dia. Oleh karena itu, di saat kita membaca dalam bacaan nas kita tadi, Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23, maka dia mengajak kepada seluruh rombongan untuk berdoa puasa. Kenapa Esra mengajak? Seperti pengalaman yang dia dapati, yang dia alami, bahwa dia yakin bahwa semua yang boleh terjadi dalam hidup dan kehidupan Esra itu adalah perlindungan Tuhan. Sehingga dia mengajak tujuannya agar dalam perjalanan itu mereka semua berada dalam keselamatan. Nah, inilah yang merupakan satu keyakinan. Inilah bukti bahwa Esra butuh perlindungan Tuhan dalam perjalanan itu. Seperti dalam pasal 7 ayat 9, Esra pernah mengalami bersama dengan Tuhan dalam perjalanan bahwa dia diberikan keamanan dan kenyamanan. Maka dengan harapan itu, dia yakin bahwa perjalanan dia kelak itu berada
dalam perlindungan khusus dari Tuhan. Sehingga dia mengajak kepada rombongannya itu untuk berdoa puasa. Apa yang dapat menjadi dasar dari Esra mengajak? Sebab kalau kita mengikuti di dalam ungkapan-ungkapan bahwa Esra dan rombongan itu, mereka berangkat, itu rombongan itu cukup banyak. Dan bukan hanya itu saja, kemungkinan besar ada rintangan. Kemungkinan saja ada serangan-serangan dari pihak musuh. Dia yakin dengan rombongan yang besar, dengan rintangan, dengan tantangan, dan dia juga bukan khawatir akan apa yang dibawa oleh para rombongan itu. Sebab para rombongan itu membawa pulang benda-benda yang sangat berharga. Kalau kita lihat di dalam pasal 8 ayat 26 sampai dengan 27, benda-benda yang dibawa itu cukup banyak dan berat sekali. Bayangkan saja, ada perak itu kurang lebih 24,5 ton. Bayangkan. Ada perlengkapan perak dan emas kurang lebih 3,5 ton. Ada piala dan emas, dan yang kalau dihitung dia berharga dengan nilai 8 kilogram emas itu. Begitu berharga dan begitu berat barang-barang itu. Sehingga dia yakin bahwa Tuhan pasti memberikan perlindungan. Untuk itu dia mengajak kali lagi kepada rombongan itu untuk berdoa puasa. Mau mengatakan bagi kita sekalian jemaat kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Esra tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Esra tetap mengutamakan keterlibatan Tuhan. Seperti di saat kita baca dalam bacaan tadi. Bisa saja dia begitu dekat dengan pemimpin yang berkuasa saat itu, Artasasta, Raja Persia. Dia bisa saja minta pengawalan itu. Dia bisa minta saja yang dinamakan alat transportasi, mungkin dengan memuat barang-barang yang dibawa dari Babel untuk ke Yerusalem. Tetapi dia yakin akan pertolongan Tuhan itu. Tetapi pertolongan Tuhan itu terjadi jika seseorang mau datang meminta kepada Tuhan. Dan saat ini Esra mengajak untuk berdoa dan berpuasa. Nah, bagaimana di saat kita dalam konteks hidup dan kehidupan zaman sekarang ini?
Pasti kita punya pengalaman. Apakah dalam hidup keluarga, apakah dalam kerja atau usaha, termasuk juga dengan persaingan yang ketat. Baik bekerja, baik berusaha, termasuk juga pergumulan-pergumulan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Umpamanya ada yang sakit, umpamanya ada yang berduka, umpamanya ada yang dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang lain di tengah-tengah perjalanan. Tidak ada cara lain selain menunjukkan nilai-nilai kerohanian melalui, yaitu doa dan puasa. Nah, di sini mau mengatakan bagi kita sekalian bahwa pentingnya doa dan puasa itu. Doa adalah sikap rohani orang Kristen. Dan doa itulah yang harus menjadi dasar ukuran. Yang boleh saya katakan, doa itu adalah sikap otentik bagi seorang pendoa. Sebab di dalamnya itu ada batin yang menyadari atas kesulitan dan tantangan seperti yang diutarakan sebelumnya tadi. Kita jumpai banyak kesulitan tantangan di sekeliling kita. Kita tidak elok, kita tidak mulia jika kita mengambil jalan pintas. Bisa saja kita menyenggol, bisa saja kita bisa menjatuhkan saingan kita. Tetapi itu tidak indah dan mulia. Nah, oleh karena itu, doa adalah yang dibutuhkan batin yang menyadari atas kesulitan tantangan di sekeliling kita ini. Nah, sekeliling kita inilah tantangan. Inilah kesulitan dan pergumulan itu. Dan mari kita lakukan itu. Kita tidak bisa lari dengan itu. Selagi kita mau bekerja, selagi kita mau berusaha, selagi kita berada dalam satu hidup keluarga, kita tidak bisa lari dari situasi dan keadaan. Tetapi mari arahkan batin dan sadari akan kesulitan itu. Tetapi minta kepada Tuhan dengan satu harapan, kita dapat yakin akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, demikian juga dalam berdoa. Kita pasti punya kultur, punya budaya. Nah, disitulah kita pakai dan pergunakan itu. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, mari kita balik kepada kultur sebagai pribadi yang beriman kepada Yesus. Kultur kita adalah mari kita berdoa dan jadikan itu sebagai nafas kehidupan. Sehingga dengan budaya ini bukan berarti kita harus pakai dukungan. Umpamanya saya orang Manado dengan gaya
budaya orang Manado berdoa, atau orang Jawa, atau yang orang Batak, Ambon, Timur, dan lainnya. Tapi budaya itu adalah lakukan itu sebagai sesuatu perjalanan hidup secara terus menerus. Dan itulah doa itu. Sehingga di saat kita menggumuli dengan situasi dan keadaan itu, maka kita juga diajak untuk melihat kembali apakah perlu kita teruskan kembali dalam satu sikap setelah berdoa. Esra mengajak berdoa puasa. Itu adalah suatu cara berpantangan atas kesenangan tubuh. Seperti tadi dikatakan, kesulitan dan tantangan ini bisa saja kita lawan dengan satu kegiatan, satu sikap, satu keputusan untuk melakukan. Bisa saja kita lari, bisa saja kita melukai, mencederitai akan pesaing-pesaing kita, tetapi mengajak kepada kita sekalian, bagaimana dorongan jiwa kita tadi untuk mengatasi sikap yang tidak mulia tadi. Sehingga puasa adalah bentuk disiplin kerohanian. Dia mampu mengatasi dari kesenangan tubuh yang tidak memuliakan Allah tadi. Dan mari kita berpantang dengan mengutamakan doa dan berpuasa tadi. Nah, dari sini pasti kita yakin akan perlindungan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, waktu kapan kita berpuasa? Siapkan diri waktu untuk lakukan menurut yang Bapak Ibu butuhkan dan harapkan. Kapan saja. Tapi paling tidak dari doa dan berpuasa ini, maka dia punya maksud dan tujuan. Seperti tema kita pada ibadah keluarga malam hari ini, doa puasa untuk kesejahteraan bangsa. Disinilah perjalanan hidup kita. Sehingga pada saat kita berdoa dan berpuasa, jangan lihat itu hanya untuk kepentingan diri atau keluarga atau kelompok. Sebab saat kita berdoa dan kita berpuasa, kita mau untuk senantiasa mengasah dan melatih diri. Supaya kita sama-sama mendapatkan penguatan. Dan kita sama-sama bisa saling menopang. Dengan tujuan untuk keselamatan bersama. Inilah yang dimaksud dalam bacaan kita. Semua beroleh kesejahteraan itu. Jadi bukan hanya diri kita. Bukan hanya keluarga kita, tapi juga untuk bangsa dan negara. Sehingga doa dan puasa itu adalah tindakan konkret hidup untuk kita menghadirkan kesejahteraan, tapi dalam tindakan-tindakan yang konkret. Umpamanya,
Mohon maaf, kita sudah berdoa, sudah berpuasa, kita atur jadwal dan waktunya itu. Tapi pada saat kita mendapatkan hasil daripada doa dan puasa tadi, kita tidak peduli, tidak berbagi, dan kita tidak punya semangat untuk mengatasi apa yang ada di sekitar kita. Maka, sudahkah narasi doa dan tujuan berpuasa itu, dia akan tidak punya arti apa-apa. Inilah yang dilakukan oleh Ezra. Ini jugalah yang dilakukan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan kita semua, mari kita bersatu dalam doa. GPIB di tengah pandemi, kita mendapatkan kesempatan berdoa di jam 12 siang, di jam 9 malam. Sudahkah kita manfaatkan itu untuk berdoa bersama? Sudahkah kita lakukan itu dalam satu kaitan-kaitan hidup? Untuk tetap berpantang dengan kesenangan, tetapi kita mari melihat demi hadirnya kesejahteraan itu. Khusus di tengah pandemi ini. Sudahkah kita yang sudah berdoa? Sudahkah kita yang berpuasa? Dan kita menerima keselamatan dari Allah? Sudahkah kita tekadkan sebagai keputusan-keputusan iman yang peduli dan berbagi dan punya semangat membantu? Bagi saudara-saudara sejemaat, saudara-saudara sebangsa setanah air yang mengalami kesusahan, yang menderita, disinilah seyogyanya kita bisa berbuat dengan satu harapan, keselamatan, wujud dari kesejahteraan itu hadir dalam hidup kita bersama. Terpuji Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk doa syafaat kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sang pemilik kehidupan,
Padamu saja kami datang, sebab Engkau adalah Sang Juru Syafaat. Maka Engkau juga telah mengajarkan bagi kami, untuk kami bisa berdoa bagi mereka baik yang menderita, baik yang termarginalkan, maupun mereka yang berada dalam kesulitan hidup. Tuhan, ajari dan bulatkan tekad bagi kami semua, untuk kami mau menggumulinya itu dalam doa pribadi dan keluarga dan jemaat, agar apa yang dialami, apa yang dirasakan saudara-saudara kami, mereka bisa keluar dari pahitnya kehidupan itu dan menerima keselamatan, perwujudan dari kesejahteraan di saat kami ada di muka bumi ini. Untuk itu juga ya Tuhan, jangan hati kami membeku, hati kami tidak solider dan tidak peduli, dan kami tidak berbagi bagi mereka yang saat ini mengalami kepahitan hidup. Tolong ya Bapa, bagi kami saat ini, di saat kami merayakan masa Prapaskah ini, kami tahu ya Tuhan, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih-Mu itu juga pasti akan menyertai bagi kami semua di minggu Prapaskah ketiga ini. Agar dengan kasih sayang kemurahan Tuhan, kami tetap mau bersatu dalam doa, dan bahkan pun kami mau melakukan puasa itu. Untuk kami mau menjadi agen perubahan dengan sikap peduli dan berbagi bagi mereka yang mengalami kepahitan. Oleh karena itu, di saat mereka sedang sakit, di saat mereka sedang berduka, di saat mereka sedang mencari pekerjaan, dan di saat mereka dalam pergumulan hidup di keluarga, termasuk mereka di saat bekerja dan berusaha dengan persaingan yang begitu ketat, kami tetap punya sikap disiplin secara rohani. Hanya modal doa dan puasa dengan menunjukkan kinerja dan etos, kami yakin perlindungan, penyertaan Tuhan itu ada. Berkatin gereja kami GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian, baik oleh presbiter dan unit misioner. Berkati juga ya Tuhan bagi seluruh warga jemaat di saat mereka menjalani hidup di masa pandemi ini. Kiranya tetap setia, menghadap ke atas meminta pertolongan, dan tetap menunjukkan peran dan serta, baik di keluarga, baik di kerja, baik di usaha, maupun di tengah-tengah masyarakat, untuk menjadi contoh demi hadirnya kesejahteraan. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan tolong berkati. Akan pemerintah kami, dari pemerintah tertinggi
di pusat pemerintahan sampai di daerah-daerah yang ada di 34 provinsi di Indonesia dan kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tuhan tolong bersama dengan jajarannya di saat menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, kiranya kegiatan aksi senantiasa berada dalam pendampingan demi memulihkan kami masyarakat. Demikian juga vaksinasi yang sedang berjalan di tahap kedua. Pelaksanaan PPKM mikro di beberapa tempat. Tuhan tolong pakai ini untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19. Termasuk juga masyarakat dan kami warga jemaat untuk tetap hidup dengan protokol kesehatan. Berkati ya Allah seluruh tenaga kesehatan dan relawan dalam merawat pasien COVID-19. Kiranya pasien ini beroleh kesembuhan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Ini kami yang berdoa. Ini kami yang berseru. Sebab kami dasarkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni seorang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.